tidak ngerti apa-apa, yang ngerti hanya orang tertentu saja. Tapi ketika Islam datang, maka ilmu pengetahuan itu wajib bagi seluruh umat manusia. Inilah munculnya kebaikan itu. Jadi sekali lagi, Islam menyebar dengan cara seperti itu, tanpa membedakan warna kulit, suku bangsa dan sebagainya, dan juga mewajibkan seluruh warganya untuk berilmu. Ini oleh karena itu, maka sebelum dunia lain berkembang pesat di Eropa itu, sebenarnya berkembang pesat lebih dulu adalah kawasan Muslim, mulai di Cordoba, Baghdad dan sebagainya. Ini di Cordoba itu abad ke-10, jadi tahun 900, itu Az-Zahrawi, seorang dokter bedah, sudah melakukan operasi sesarian. Kalau ibu melahirkan sulit, dioperasi sesar, itu sudah dilakukan oleh Az-Zahrawi, dokter bedah Muslim, pada abad ke-10. Abad 10 itu apa Pak Agus ya? Sebelum Singosari ya? Kahuripan atau apa kira-kira gitu kan? Jadi Muslim. Kenapa seperti itu? Karena ini. Dan buku yang ditulis oleh Az-Zahrawi itu, Al-Itani itu, antara lain menyebutkan bagaimana cara pembedahan dan memuat 300 alat bedah yang hampir seluruhnya itulah desainnya Az-Zahrawi sendiri. Jadi sekali lagi, kemajuan ilmu pengetahuan seperti itu. Dan itu semua didorong oleh kewajiban mencari ilmu dan didorong oleh amanu amilus sholihat, perintah beriman dan beramal soleh. Ini motivasi utamanya pada saat itu. Nah, kemudian dari kemajuan seperti itu muncul tamadun atau peradaban dari kaum muslimin, mulai dari Hijaz sana sampai kemana saja, termasuk Persia, termasuk ke Cina, kemudian ke timur sampai ke Indonesia dan seterusnya. Di sana itu sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, mengembangkan semua yang lokal menjadi lebih maju. Tadi saya contohkan adalah bahasa, tapi di samping itu juga arsitektur. Bapak sekalian bisa lihat, kalau kita menjelajah dunia Islam itu, masjidnya mesti bercorak lokal macam-macam. Kalau masjid seperti tadi itu dikembangkan dari teknologi Romawi yang Sultan Ahmad tadi. Kalau kita ke Cina, masjidnya kurang lebih berarsitektur Cina. Kalau ke Indonesia dan seterusnya. Jadi sekali lagi nilai lokal. Nah, apa untungnya pengembangan seperti itu? Untungnya adalah masyarakat itu tidak tercerabut dari akar budayanya. Sebab menurut ahli-ahli budaya, masyarakat itu sama dengan tanaman. Makin kaya plasma nutfah itu, makin sustainable. Budaya juga demikian, makin kaya budaya itu maka makin sustainable. Kalau dunia ini diseragamkan sama satu budayanya, maka mati dia. Sama dengan tanaman, kalau semua di dunia ini hanya satu tanaman, maka kemungkinan besar akan lebih cepat mati. Nah, budaya itu, peran pertama tadi sudah dari Profesor Sulaiman disebutkan budaya itu apa dan sebagainya. Ini ada 3 peran. Yang pertama adalah budaya sebagai design for living, rancangan kehidupan. Kita tidak mempersoalkan yang disebut budaya ini agama masuk budaya atau tidak. Tentu Islam bukan budaya itu ya. Tapi Islam melahirkan budaya. Tapi demikian terjadi budaya itu, maka budaya itu menjadi blueprint atau rancangan kehidupan. Harus berbuat begini, harus berbuat begitu dan sebagainya, itu budaya. Yang kedua, budaya sebagai rujukan dan kerangka acuan. Ini baik, ini buruk, ini tidak boleh, ini boleh dan seterusnya, rujukannya budaya. Yang terakhir, perannya adalah budaya sebagai identitas kelompok. Nah, disinilah sebenarnya peran arsitektur itu terhadap identitas budaya Muslim. Kalau kita bicara budaya dan arsitektur, ini tidak satu level. Karena tadi disebutkan oleh Profesor Sulaiman, budaya itu sangat global, sangat kompleks, sangat abstrak. Arsitektur hanya bagian saja dari budaya itu, yaitu budaya fisik. Tetapi arsitektur itu bersumber pada budaya yang sifatnya abstrak dan global tadi.
Nah, untuk mengkaji budaya Islam, maka ini sarannya Ismail Al-Faruqi. Jadi mengkaji budaya Islam harus berpijak pada yang pertama, Islam sebagai esensi. Banyak kajian-kajian budaya Islam, tapi didorong oleh prejudice atau suudzon. Ini umumnya dilakukan oleh para orientalis barat terhadap Islam. Oleh karena itu munculnya banyak negatif. Kita sebagai orang Islam, kalau ingin mengembangkan budaya Islam dan ingin mempelajari agama Islam, ingin mempelajari peradaban Islam, maka yang pertama, Islam harus dipakai sebagai esensi dari budaya itu. Esensi ajaran Islam mulai dari tauhid sampai semua cabang-cabangnya, itulah yang dipakai sebagai esensi budaya dan peradaban Islam. Yang kedua, Islam harus dipakai sebagai kriteria untuk menilai budaya itu. Apakah kegiatan budaya, baik itu sosial, politik, ataupun budaya fisik, sesuai atau tidak, kriterianya adalah kriteria Islam. Sebagai contoh, kenapa tadi disebutkan oleh Pak Agus Sunyoto, seni Islam itu lebih didominasi oleh kaligrafi dan seni-seni arabesk atau seni-seni grafis seperti bentuk-bentuk geometri dan matematis, karena di dalam Islam penggambaran manusia itu tidak terlalu dihargai. Oleh karena itu pengembangannya adalah ke arah grafis, ke arah matematis dan sebagainya. Dan demikian majunya seni Islam itu sampai semua ukuran bisa dihitung secara matematis. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah tahu, tapi mungkin juga belum. Dulu zaman di SMA itu ada buku namanya logaritma, kan itu kan? Logaritma yang angkanya enggak karu-karuan itu. Itu siapa yang buat? Seolah-olah kalau kita belajar itu yang buat orang barat. Sebenarnya tidak. Yang membuat adalah Al-Khawarizmi, Muhammad Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi diselimurkan oleh barat menjadi algoritmus menjadi logaritma. Jadi sebenarnya itu adalah buatannya orang Islam. Ketika orang-orang barat belum mengembangkan matematik, orang Islam sudah mengembangkan seperti itu, dan itu adalah dasar trigonometri modern yang dikembangkan sampai sekarang. Jadi sekali lagi pengembangan matematis dan sebagainya muncul karena didorong oleh nilai Islam yang menganjurkan ilmu pengetahuan tetapi menghindari pengembangan figur-figur manusia. Yang ketiga, Islam harus dipakai sebagai ukuran. Jadi boleh tidaknya suatu kegiatan itu diukur berdasarkan kriteria Islam. Baiklah, untuk mengembangkan kebudayaan Islam atau arsitektur yang berbasis kebudayaan Islam, ada satu model ini ya. Boleh kita tidak menggunakan model ini, tapi ada satu model yang kira-kira menurut saya ini lebih memudahkan menghubungkan arsitektur dengan budaya. Tadi oleh Profesor Sulaiman dikatakan budaya itu terlalu abstrak, ya, dan budaya itu terlalu global, ya. Agar yang abstrak itu kurang lebih bisa dibuat lebih konkret, maka bentuk-bentuknya itu kemudian didefinisikan. Misalnya menghubungkan antara kekerabatan dengan arsitektur, itu bisa. Bagaimana kekerabatan dalam Islam itu menciptakan karya arsitektur. Bisa juga dari sisi struktur keluarga, itu bisa. Atau peran sosialnya bagaimana dan seterusnya, itu bisa dihubungkan dengan karya arsitektur. Kalau budaya secara umum sulit menghubungkannya. Kemudian agar tidak terlalu umum, maka kemudian budaya bisa dispesifikasikan. Contohnya misalnya dalam bentuk pandangan terhadap alam, tata nilai, image, norma dan sebagainya, gaya hidup, sistem aktivitas dan sebagainya. Ini nanti bisa dihubungkan dengan arsitektur.
Sebagai contoh misalnya sistem aktivitas. Orang beraktivitas di dalam masjid itu bagaimana sih? Kalau aktivitasnya seperti itu, suasana aktivitas seperti itu, maka masjidnya, ruangnya harus seperti ini, bentuknya harus seperti ini dan sebagainya itu. Oleh karena itu lingkungan binaan al-arsitektur itu didefinisikan sebagai organisasi, ruang, waktu dan sebagainya. Contoh adalah arsitektur yang kita tempati ini. Kenapa arsitektur ini dibahas seperti ini? Kemudian kenapa dinding-dindingnya dibuat kaligrafi seperti itu? Lepas dari itu adalah hasil penglihatan mata hati atau basyiroh dari kiai yang menciptakannya. Tapi dengan munculnya kaligrafi seperti itu membentuk suasana yang berbeda. Bapak Ibu sekalian bisa membayangkan kalau seandainya kaligrafinya itu kita ganti dengan foto-fotonya artis. Wah ya, yang muda-muda biasanya kan kalau sudah tua. Suasana akan beda. Jadi sekali lagi unsur-unsur arsitektur itu bisa dipakai untuk menciptakan sesuatu sehingga menimbulkan suasana tertentu. Sebagai contoh lagi, Ka'bah itu ya. Anda tahu Ka'bah. Pertama kali ketika Anda masuk, katakanlah biasanya kalau orang pergi haji itu ingin masuk pertama kali dari Babus Salam. Babus Salam nyebrang ke ini ya, tempatnya sa'i itu. Begitu kelihatan Ka'bah, menjadi suasananya adalah suasana agung. Kenapa? Karena ada jarak pandang, kemudian Ka'bahnya itu agung, kemudian kiswahnya warnanya hitam, terus tulisannya emas. Sekarang bayangkan, Ka'bah itu kiswahnya diganti batik. Suasananya bagaimana? Lain. Saya lagi itu. Bagaimana kita menciptakan itu dalam selubung ruang dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat karya-karya arsitektur, masing-masing dalam arsitektur Islam mulai dari Timur Tengah sampai ke sini, suasananya adalah suasana membuat orang ingat kepada Allah, membuat orang khusyuk, membuat orang konsentrasi dan seterusnya. Ini sekali lagi bagian-bagian ini. Nah, kemudian untuk arsitektur Nusantara itu masih merupakan tugas kita untuk menggali kembali dan kemudian menghidupkan kembali sehingga benar-benar menjadi arsitektur yang berakar pada kehidupan budaya kita dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, kalau kita melihat perkembangan arsitektur ini ditulis dalam tornya ini Pak Abraham ini di sana. Banyak pengembangan arsitektur itu yang sebenarnya menyimpang dari budaya kita dan kemudian merugikan bahkan merusak dan bisa mematikan gitu. Sebagai contoh, ini bentuk arsitektur juga, yaitu mall yang tumbuh di kota-kota besar, department store, supermarket dan sebagainya. Banyak ditulis di koran, munculnya hal seperti itu bisa mematikan arsitektur tradisional, pasar-pasar tradisional, termasuk juga kehidupan ekonomi rakyat secara tradisional. Mestinya arsitektur Islam dan juga sarjana Muslim arsitektur ini mengusahakan sedemikian hingga sistem perbelanjaan seperti pasar itu tetap berjaya, tetapi disukai orang. Di tempat-tempat tertentu yang katakanlah ekonominya sudah baik, ekonomi bazar atau pasar itu bisa bersaing dengan yang lain. Sebagai contoh, di Turki sekarang ini yang ekonomi makin baik dan sebagainya, bazar-bazar tradisional masih berkembang. Dan kalau kita menjelajah Turki ke sana, yang namanya bazar tradisional seperti abad-abad pertengahan itu masih banyak. Dan segala macam komoditas mulai dari karpet seperti yang kita tempati ini sampai segalanya ada di sana dan bisa menghidupi negara.
Kita perlu menggali arsitektur Islam itu, arsitektur Muslim itu, supaya bisa mengembangkan arsitektur Islam di Indonesia. Kalau tidak, maka kita akan tercerabut pada budaya kita dan lupa pada budaya kita. Tanda-tandanya sudah ada, tadi disebutkan oleh Pak Gus Sunyoto. Kalau dulu tahun-tahun 60-an namanya itu masih Jawa, masih Muhammad, Ahmad dan sebagainya. Tahun 2001 namanya sudah Ronaldo, Robert, Victor dan sebagainya. Ya bukan berarti yang itu jelek, tidak, tapi itu adalah menunjukkan bagaimana preference orang, kesukaan orang bergeser dari yang tradisional, yang islami menjadi yang bukan. Hampir semua hal, mulai dari itu nama, ini ada cerita khusus ini. Suatu ketika saya di Newcastle, ada wanita Indonesia diperistri oleh seorang direktur Inggris, jadi perkawinan antar bangsa. Nah, kemudian ketika mempunyai anak, yang suaminya ini kepingin memberi nama Jawa, search di Google nama-nama Jawa. Ketika itu terus muncul, dapat satu, apa namanya? Samiran. Begitu diberitahu istrinya, namanya Pak Samiran. Wah, kenapa gitu? Istrinya sendiri pun tidak suka kalau anaknya diberi nama Samiran, karena wanita ya. Akhirnya diberi nama Jane Nelson dari Jane, atau bukan Jane apa ya. Ini. Jadi seperti itu sekalian. Jadi kalau kita ingin mengembangkan arsitektur, maka ini kita gali. Bagaimana sih pandangan terhadap alam Islam itu? Bagaimana tata nilai Islam itu? Bagaimana makna di dalam Islam itu? Kadang-kadang kita itu memberi makna yang kurang lebih dangkal, otak-atik gatuk. Ini yang sering saya contohkan kepada mahasiswa saya kalau saya memberi pelajaran metode penelitian, khususnya meneliti meaning. Ini cerita nyata. Kira-kira 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, ada komentator TV itu cerita, Masjid Istiqlal adalah masjid yang paling besar di Indonesia, kubahnya begini dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kubahnya itu didukung oleh 12 kolom. 12 kolom itu maknanya adalah 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ya boleh saja digitukan, tapi benarkah seperti itu? Tidak tahu kita. Nah, arsitek yang memberi tafsiran sendiri terhadap objek arsitektur tanpa menggali lebih dalam, ini kadang-kadang menyesatkan. Seperti itu tadi, 12 Rabiul Awal. Sebab apa? Pada tahun 76, saya mahasiswa pada saat itu, 76 itu saya semester 4, semester 6 ya, semester 6 di ITS, mendatangkan Pak Silaban. Pak Silaban itu adalah arsiteknya Masjid Istiqlal. Ada dosen arsitektur yang tanya, Pak Silaban, apa betul Bapak merancang arsitektur dan kemudian memberi tanda kenasranian di sana? Apa? Itu 12 kolom itu adalah 12 Rasul Nasrani. Ini sungguh real ini, dosen arsitektur tanya. Pak Silaban menjawab, tidak, sama sekali tidak. Nah kenapa 12? Sebenarnya saya kepingin merancang 4, seperti soko gurunya masjid tradisional Jawa. Tapi ternyata insinyur sipilnya dia bilang tidak kuat kalau 4 kubah sekian besarnya didukung 4. Ya sudah kalau begitu 8. Tidak kuat, ya sudah kalau itu 12, oh ya sudah kuat. Jadi 12 itu bukan 12 Rabiul Awal, bukan 12 Rasul, tapi karena perhitungan sipil. Ya kan, kalau begini ini tidak diluruskan, itu bisa ini. Tapi penelitian, kalau betul meneliti meaning atau makna dalam arsitektur, tidak cukup seperti itu. Siapa tahu Pak Silaban itu ngomong begitu karena takut, ya kan? Orang Islam sekian banyaknya ngomong, iya itu 12 Rasul, wah udah orang Madura dicarok sungguhan. Nggak berani, mungkin saja perlu diteliti lagi. Bagaimana insinyur sipilnya Pak Ruseno itu, Profesor Ruseno, ditanya, oh ternyata, oh iya betul 12 itu memang karena tidak kuat. Itu pun belum tentu, Pak Ruseno takut juga kan, mungkin saja. Perlu diteliti lagi bagaimana sketsanya Silaban dulu. Kalau ketemu, oh iya sketsanya mula-mula 4, habis itu 6, habis itu 8, 12, betul, paling valid ya.
Jadi itu tidak ada hubungannya dengan 12 Rabiul Awal, tidak ada hubungannya dengan 12 Rasul. Ini, jadi meneliti ini kalau sudah pada tataran makna arsitektur ini, seperti itu. Sama, oh ya, 5 menit lagi, 10 menit. Baik, jadi sekali lagi Bapak sekalian, kalau kita ingin membuat identitas arsitektur sebagai identitas peradaban Muslim di Nusantara, kita perlu menggali ini. Dan ini banyak belum tergali. Khazanah arsitektur Nusantara itu sangat-sangat kaya. Tapi yang meneliti satu persatu, saya itu hanya meneliti sedikit saja arsitektur Madura. Terus kemudian saya kaitkan dengan sistem aktivitas, sistem kekerabatan, dan bahan makna, jadilah disertasi S3 saya. Hanya sedikit, yang lain-lain banyak sekali ini perlu diteliti. Dan untuk apa? Untuk mengembangkan khazanah. Nah sekarang saya contohkan, masih ada waktu sedikit, adalah arsitektur Madura. Ini di samping karena saya memang meneliti arsitektur Madura, tapi Madura itu istimewa. Saya pernah baca di luar negeri itu ada. Judulnya itu adalah Untouchable Ethnic. Ternyata apa isinya itu? Satu-satunya etnik di Indonesia yang tidak ada masuk Kristen kecuali adalah Madura. Lalu sungguhan ini sungguh atau tidak tahu, tapi tulis di sana. Di sana betul itu. Dan saya ini betul ini apa namanya mendengar ya ada mahasiswa ya Tretan Tibi apa namanya mahasiswa Bangkalan itu sekolah di IKIP, waktu itu masih IKIP Malang, tinggalnya dia di Malang Selatan ini. Terus ketemu orang Jawa agamanya Kristen. Itu heran nih, kok ada orang Jawa kok beragama Kristen. Nah, itu mahasiswa Madura. Apalagi tukang soto. Ini mahasiswa Madura yang pikirannya sudah terbuka, tapi ada orang Jawa beragama Kristen. Itu mengeluh kepada saya waktu saya meneliti itu. Kok ada orang Jawa kok beragama Kristen, Masya Allah. Sungguh saya tidak ngarang Pak ya, ngarang, sungguh ini. Iya. Dan orang Madura punya logika tersendiri, dan logikanya itu rasional, telak, di luar pemikiran orang. Suatu ketika dalam penelitian itu saya juga tanya pada orang Madura gimana sih Islamnya, ya Islam sungguhan. Dan sebagainya, tapi kok senengannya ada yang rampok karena membunuh. Apa jawabnya? Jawabnya itu tidak terduga. Itulah rahmat dan hidayah Allah kepada orang Madura. Loh, sungguh, nanti dulu jangan tertawa. Seburuk apapun, sejahat apapun, sejelek apapun Madura tidak akan murtad dari Islam. Loh ini sungguh. Sungguh Pak, saya tidak ngarang ini. Jadi itulah subhanallah, gitu hanya logikanya itu. Lo tapi masuk akal toh? Masuk akal toh? Kalau jahat apapun kalau masih ada la ilaha illallah, mlebu neraka pirang dino, masuk swarga kan itu. Nah itu, ini sungguhan. Jadi Madura istimewa, dan menurut saya Islam di Madura itu bagus karena apa, sampai ke Jelata dan seterusnya kan gitu kan. Ini saya lihatkan ini kan Tretan Tibi semua ini. Ini ya kan, ini kan langgarnya Madura. Ya. Kalau katanya Pak Agus yang tadi, iki ono gempa sampai 9 skala Richter, gak menter ini. Soalnya goyang tok. Nah akan ambruk kan gitu kan. Kearifan lokal, dan lihat hampir semua prototipenya seperti ini. Di depan ini ada serambinya, di belakang ada lantai yang tinggi yang lebih suci. Itu umumnya begini. Rumahnya. Dan di Madura itu yang namanya Tanean itu selalu susunannya adalah sebelah barat ini langgar, terus kemudian susunan paling ini adalah rumah tonggo, ini orang tua, terus anak wanita pertama, dan seterusnya gitu kan. Dalam penelitian itu saya ukur pakai kompas. Tidak ada satupun Tanean Madura yang ngadep nanggone barat pas. Mesti miring ke kanan. Ini sungguh. Berarti ngiblat sungguhan.
Lah ini siapa yang ngajari begitu itu? Sampai rumahnya seperti itu. Jadi sekali lagi saya nih, ya memang ada yang agak miring sedikit, tapi tidak ada yang pas barat, miring semua. Ya. Sampai segitu bagaimana mereka menerapkan keislaman ini. Terus kemudian di sana masih tempatnya langgar, kemudian di sana tempatnya orang laki-laki, yang laki-laki untuk beribadah dan sebagainya kerjasama, yang rumah tunggu dan yang lain-lain ini tempatnya wanita, pemisahan yang jelas. Dan orang Madura punya teritori yang jelas menurut penelitian saya itu ya. Yang paling luar ini adalah sawahnya itu. Orang boleh masuk tanpa izin tapi tidak boleh mengambil sesuatu. Mengambil rumput saja bisa carok Madura. Teritori yang paling luar. Wah, kurang berapa ya? 5 menit. Kemudian berikutnya yang namanya tanian itu, orang boleh masuk tapi harus izin. Tapi kalau rumah tunggu dan sebagainya, tidak satu orang pun boleh masuk kecuali wanita dan suaminya. Jangan coba-coba melangkai telundak itu. Wah, gitu dah. Jadi demikian kokohnya mengatur hubungan laki-laki, wanita dan seterusnya. Apakah ini tidak nilai-nilai Islam? Apakah ini tidak perlu dilestarikan? Bagaimana melestarikannya dan seterusnya? Lihat ini ya. Ketika rumahnya menjadi ini rumah pangeran zaman dulu dan Belanda, langgarnya ini, masih tetap ada langgar. Masuk pangeran itu pada saat itu juga menjadi ikut Belanda mungkin saja, tapi langgarnya tetap ada. Di sini tempat sholat tahajudnya dia. Ya. Sekarang berubah menjadi seperti ini. Wah ini. Apakah ini salah? Tidak. Nah, sekali lagi tidak. Bisa kita pelajari makin lanjut dan sebagainya, dan disitulah letaknya disiplin arsitektur, bagaimana membawa yang Islami itu ke dalam masyarakat ini yang tradisional. Baik, Bapak sekalian, saya kira seperti itu. Jadi saya hanya ingin menunjukkan sedikit saja khazanah arsitektur Islam yang ada di Madura, yang sebenarnya perlu digali untuk sedemikian hingga bermanfaat bagi kita semua. Dan mulai dari Aceh sampai, jangan dikira Irian Jaya itu bukan Darul Islam, apa namanya? Darussalam. Kenapa? Karena di Raja Ampat yang tempatnya keindahan alam yang paling indah itu dulu adalah bekas kekuasaan Kesultanan Islam yang ada di sana. Tugas kita yang masih muda-muda ini menggali kembali agar arsitektur Islam, peradaban Islam, budaya Islam di Indonesia jaya kembali dalam rangka rahmatan lil alamin. Saya kira cukup itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fakih, masukan yang luar biasa. Jadi memang pendekatannya bisa sangat beragam karena budaya itu memang cakupannya sangat luas. Berikutnya pemateri ini adalah beliau Bapak Ahmad Fanani, beliau adalah arsitek desainer. Tapi saya yakin tidak ada 12 rasul dalam desainnya Pak ya. Oke. Di beliau nanti akan menjelaskan tentang maaf. Mana tadi? Oke. Ya. Perspektif saintifik tata ruang dan supranatural dalam arsitektur Muslim itu akan seperti apa dari sudut pandang beliau seorang praktisi yang berkarya dalam bidang arsitektur Muslim Nusantara. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, saya punya pengalaman menarik ketika saya diminta untuk bicara ini. Informasinya datang dari Mas Amrizal ini, bahwa ini sarasian ilmiah begitu ya. Dan frame saya adalah ini disenengkan oleh Unibral, jadi pasti ya dalam format baku sarasian.
kampus. Kemudian informasinya tiba-tiba berkembang, ini nanti akan ada di pesantren, tidak di kampus Brawijaya. Ini di pesantren dengan cara tradisi diskusinya pesantren dan sarasehannya pesantren. Total pikiran saya 180 derajat muter. Karena dari pengalaman saya ke beberapa pesantren, ketika dulu saya meneliti untuk research pesantren saya, nggak ada yang terlalu berformat ilmiah, tapi tentu memiliki arti yang bagus, hasil yang bagus, tapi santai. Makanya tadinya saya format secara ilmiah, saya bikin makalah, wah ndaki, tutup itu Mas, udah tutup. Lalu saya akan bicara ringkes saja, nanti penjenengan bisa tanya jawab, dan saya akan bicarakan pengalaman saya ketika saya ngerancang masjid ini. Tidak ketika saya ndaki sinau arsitektur masjid kuno. Nah, ini sebagai latar belakang saja. Kalau saya tadinya mau merancang masjid itu, ya saya harus ngerti kayak gini. Oke, silakan terus Mas. Nah, kira-kira masyarakat Muslim itu menerima warisan seperti ini, budaya rohani dari masyarakatnya dan budaya material itu diterima, itu warisan budaya rohaninya itu dari syariah, karakter sufi, kemudian falsafah, kemudian warisan budaya materialnya sejak dari sastra, kerajinan, lukisan sampai arsitektur. Tapi yang menarik itu di tengah ini, tauhid dan abstraksi. Itu adalah intinya. Intinya selalu esensi tauhid. Apapun yang dihasilkan itu adalah sarana untuk melakukan pengesaan Tuhan. Kemudian yang kedua lagi, yang penting adalah abstraksi. Abstraksi itu tidak pernah menerima itu ngelegeno, wujud penteh, tapi selalu bahwa ini adalah tamsil. Karena di Islam itu tamsil itu sesuatu yang sangat menjadi alur untuk disampaikan. Quran itu banyak sekali memberikan tamsil. Jadi dalam budaya masyarakat Muslim itu sudah biasa dengan tamsil, dengan ibarat, dengan abstraksi. Kira-kira seperti itu, baik pada arsitekturnya, kerajinannya, sastranya, maupun pada sisi-sisi intelektualnya. Nah, kalau kita menerima produk arsitektur, jangan Anda pahami sosok fisiknya ini. Jangan Anda pahami seperti itu. Di balik sosok fisik ini, itu pasti ada sesuatu yang harus kita pelajari. Terus Mas, coba Mas. Nah, saya mencoba untuk mencari, karena arsitektur itu berbicara tentang selain bentuk tadi dan sebagainya, wujud adalah ruang. Nah, dalam ruang arsitektural itu saya menyebutnya ini adalah ruang takwa. Ruang takwa itu ada inti, kalau secara falsafi ya, masa untuk mengenal Tuhan, memahami keberadaan Tuhan itu seperti zat. Mas itu terdiri dari batas zatnya itu dan intinya. Nah, posisi yang mendekati inti zat itu
selalu muatannya meningkat. Semakin jauh dia dari intinya, dia itu makin lemah. Maka di tempat-tempat yang makin menjauh tadi ada sub-sub inti yang menguatkan kembali pelemahan tadi. Itulah struktur kalau kita kuantifikasi, kita ukur ya. Kita ukur dengan aktivitas, dengan berbagai macam bentuk kegiatan peribadahan itu, tempat yang paling banyak, paling tinggi intensitasnya itu adalah sekitar Ka'bah. Jadi dia menjadi medan magnet. Nah, di spektrum medan magnet itu kalau keluar, ketika dia melemah kekuatan magnetnya, dia harus diperkuat. Itu adalah lingkungan-lingkungan dengan pusatnya masjid. Dia bisa pesantren, dia bisa khanakoh, dia bisa zawiyah, bisa dia masjid. Tapi intinya adalah masjid. Masjid tempat penguatan kembali medan magnet. Karena di situ tertumpu, terkoleksi, terkumpul aktivitas yang tinggi. Makanya di setiap komunitas muslim tadi pusatnya tentu di masjidnya. Semuanya masjid mengarah orientasinya ke Ka'bah. Karena itulah arahan medan magnet. Tapi rumah sekitar masjid tidak berorientasi ke masjid. Dia tetap berorientasi ke Ka'bah. Tapi dia menjadi suborientasi. Itu kira-kira gradasi dan hierarki ruang takwa. Terus, nah, saya akan menceritakan dulu secara arsitektural dari awal ketika Islam masuk sampai saat ini itu ada rekam jejaknya, rekam jejak peradaban itu kata pujangga Ibnu Khaldun itu ada dalam arsitekturnya. Peradaban manapun itu ada dalam arsitekturnya. Karya arsitektur itu adalah kerjasama dari tingkat pengambil keputusan tertinggi di bidang politik, di bidang sosial, sampai ke tukang, kenek, dan tukang sapu dan sebagainya. Itu semuanya berada dalam sebuah jaringan sistem kerja yang menghasilkan produk arsitektur. Makanya dengan melihat arsitektur itu, menurut teorinya Ibnu Khaldun, kita akan bisa melihat peradaban dari masyarakat yang melahirkannya. Begitu juga nanti kita akan bisa melihat pada tahap pertama kita itu arsitekturnya seperti itu. Itu ada Demak, itu ada masjid di Lombok, ada masjid di Aceh, ada masjid di sana, di Maluku. Nah, inilah tahap pertama. Mengapa tampilannya seperti itu? Karena memang masyarakatnya pada saat itu memahami dan mempraktekkan Islam dengan cara-cara yang masih dalam tahapan awal itu. Kalau menurut sejarawan Kuntawijaya itu pada tahapan ide gitu. Mereka lebih mementingkan pendekatan yang tidak sangat detail menurut syariah ibadah gitu. Sholat 5 waktu iya, tapi melakukannya mungkin belum. Tapi yang penting Islam gitu. Masjid tidak harus menghadap kiblat. Masjid lama itu tidak, orientasinya tidak kiblat, tapi ke barat. Supaya apa? Ya mudah digawe, barat ngulon madhep ngulon kanthi kecekel. Nek ngiblat sapa sing iso ngitung nganggo kompas zaman dhisik. Goleki kompas ya angel. Ya. Makanya demi penyebaran Islam yang cepat sekali, kebijakan-kebijakan ini ditempuh. Tapi saya katakan dalam khasanah syar'i. Syar'inya memang begitu, kiblat gini.
Tapi dalam khasanah sufinya tidak. Khasanah sufinya yang penting tidak menghadapkan wajahmu. Yang penting dalam yang pengertian ibadah itu tidak menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Ayatnya ada tahu itu? Tapi hakikat ibadah itu apa? Itu adalah iman kepada Allah, kepada Rasul, dan percaya kepada malaikat. Kemudian ini yang penting lagi, menyantuni fakir miskin pada kondisimu ketika kamu tidak dalam kondisi berpunya. Itulah hakikat takwa. Saya ayatnya tidak hafal, tapi itu jelas. Itu yang saya pakai. Ayat itu yang saya ambil untuk menjadi irah-irahan di mihrab masjid desain saya di Masjid Jawa Tengah. Ketika seluruh desain arsitektur saya itu, maka di mihrab saya beri ayat itu. Hakikat takwa itu di situ. Tidak kepada ibadah mahdohnya formal saja, tapi ibadah sosialnya itu di situ. Nah, ini tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu adalah masa-masa transisi. Masuknya apa yang disebut dengan mulai masuknya dengan identitas universal arsitektur. Universalitas arsitektur Islam itu paling tidak ada 5 cirinya. Dia punya kubah, dia punya minaret, dia punya kaligrafi, dia punya lengkung-lengkung, dan dia punya tapak prinsip ibadah sholat berjamaah. Gitu. Nah, ini yang menjadi transisi di sana itu cirinya itu masjid yang dicatat punya kubah pertama kali itu di Tuban, Masjid Tuban. Setelah itu baru Masjid Banda Aceh, Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Itu masjidnya dulu kubahnya 1 cuman, lalu tambah jadi 3, lalu yang terakhir ini adalah 5. Nah, mengapa kubahnya bentuknya seperti itu untuk Indonesia? Karena patron kubah ini yang bangun orang Belanda. Orang Belanda tidak punya referensi Masjid Timur Tengah. Orang Belanda itu referensinya Masjid India, Mughal. Makanya yang diambil adalah kubah Indo-Persiani. Kubahnya yang kayak bawang itu loh. Ini ada bawah ada lehernya dikit lalu melenduk kayak bawang. Itu Indo-Persiani. Jadi kalau penjenengan lihat masjid dengan karakter itu, oh, kita bisa cerita, oh ini memang zamannya. Kita melihat Masjid Baitur Rahman, wah ini zamannya. Itu memang sejarahnya Masjid Baitur Rahman yang lama itu kena bom pada saat perang Aceh. Londo kepengen ngepek atine wong Aceh, gawe ke masjid. Tipologinya Mughal, tradisi Mughal India. Karena orang Belanda ngerti nih masjid ya masjid India gitu. Kemudian setelah itu berkembang sampai berakhir pada masa kemerdekaan itu masjid yang bawah itu adalah masjid bukan Kebayoran Baru itu Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Azhar Kebayoran Baru. Oke, terus Mas. Nah, setelah itu kita masuk kepada tahap ketiga, masjid modern yang mulai sangat majemuk. Pada saat ini kehidupan masyarakat kita sudah sangat majemuk. Fahamnya tidak lagi syar'i, fuqaha, sufi, tidak lagi tasawuf, tidak seperti itu, tapi sudah mulai majemuk. Itu mulai dicampur, ada aktivitas-aktivitas lain. Kemudian mereka sudah mulai mengenal, masyarakat kita mengenal material-material yang lebih baru.
Nah, ini kemudian ini dipakai. Lalu berkembang juga dengan masjid tanpa kubah. Masjid tanpa kubah. Dulu diawali dengan Masjid Salman, masjid tanpa kubah itu. Karena waktu itu memang di samping secara konstruksi itu kubah itu sulit dipakai, dibikin. Yang kedua juga yang tidak berkubah ini lebih mudah secara struktural untuk direalisasikan. Dan waktu ini pada zamannya itu mulai berkembang yang namanya pemilik proyek arsitektural itu tidak lagi lembaga-lembaga formal, tapi pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga pendidikan. Nah, pada saat itu berkembang juga pada masyarakat, mulai dikenal dunia arsitektur itu dengan yang disebut langgam arsitektur modern. Indonesia mulai mengenal langgam arsitektur modern. Itu tokohnya Mies van der Rohe dan Le Corbusier. Nah, itu memang desainnya seperti itu karakternya. Seperti itu yang di atas tuh, di bawah masjid yang hijau itu ada Masjid Salman Bandung. Karakternya seperti itu. Sangat lugas. Sangat lugas sekali. Sederhana sekali, anti ornamen. Tidak menyukai ornamen. Itu memang karakternya zaman-zaman arsitektur modern. Arsitektur modern itu tidak senang dengan ornamen, justru anti ornamen karena menjadi antitesanya dari arsitektur zaman sebelumnya, arsitektur zaman barok yang penuh dengan ukiran. Gitu. Nah, itu kira-kira lalu berkembang, lalu kubahnya mulai berkembang dengan kubah tumpuk itu bisa juga itu pabrik BH juga bisa itu yang putih nomor baris ketiga itu ini kubah apa masjid atau pabrik BH gitu. Orang iseng juga ngomong gitu ya. Tapi sangat beragam sekali. Nah, ini kira-kira tahap ketiga. Pada tahap ini aktivitas masyarakat antara masyarakat yang memperhatikan peribadatan ini dengan masyarakat yang menyukai sufistik itu sudah mulai campur gitu. Terus Mas, nah ini tadi saya katakan, ini sumber-sumber warisan budaya yang diwarisi oleh Islam. Islam itu satu karakternya adalah bahwa dia tidak pernah ragu, dia itu confidence, sangat percaya diri, pede banget orang Muslim pada zaman itu. Ini masjid-masjid ini tradisi dari tradisi Romawi, Persiani yang diadopsi begitu saja. Prinsip mereka adalah bahwa mereka bisa mengambil wadaknya, fisiknya, tapi mengganti maknanya dengan makna-makna yang sepenuhnya Islam. Justru ini yang kemudian menjadi ciri arsitektur postmodern. Setelah arsitektur postmodern itu bisa mengambil wujud lama tapi dengan ruh baru. Itu sudah dilakukan oleh para arsitek-arsitek dan penentu kebijakan arsitektur Islam pada masa-masa awal keislaman. Itu yang atas pojok itu Mas, itu tadinya kuil Yunani dirubah jadi gereja, dirubah jadi masjid. Tampilannya seperti ini. Yang di bawah pojok ini dari khasanah arsitektur Parsi. Terus Mas, nah ini dekorasi-dekorasi yang dikembangkan. Ini menjadi warisan juga. Yang ini menjadi ciri juga dari tampilan arsitektur Islam, arsitektur kaum muslimin. Ini bentuk karena mereka tidak menyukai tampilan barang berjiwa. Mereka menciptakan karakter yang pojok atas itu yang karakter pertama, karakter floral, bunga-bungaan, tumbuh-tumbuhan,
masih dalam bentuk yang sangat nampak sekali, lalu distilir, lalu menjadi geometri yang pojok kanan atas, lalu menjadi sarang tawon. Kalau sarang tawon ini khas sekali. Ini kebanyakan di daerah Persia, sarang tawon. Ini luar biasa sekali. Teruskan, Mas. Nah, ini kubah. Langgam kubah ini sangat bermacam-macam. Dari kubah yang pojok kuning itu, kubah dari Masjid Kubah Batu di Damaskus ya. Kubah Asakra, kemudian itu ada kubah Mesir di bawahnya, itu Tuluni, karakter Tuluni. Ini yang Masjid Al Azhar tengah ini, lalu di pojok sana itu tadi sudah disebutkan oleh Pak siapa Pak Fakih, itu Utsmani, kubah Utsmani dari Anatoli. Pojok sana itu kubah Mesir, ini kubah Persia, ini kubah Hindustani, ini kubah Hindustani. Ini karakter-karakter kubah menjadi warisan-warisan yang diwariskan kepada kita secara budaya material. Oke, silahkan terus. Ini lengkung-lengkung yang saya utarakan tadi, ini juga salah satu ciri. Lengkung-lengkung dari Mesir, lengkung-lengkung dari Andalusi itu dari Cordoba, ini dari Persia di Masjid Damghan, ini Persia. Ini dari Tunis, Masjid Tunis. Itu karakter-karakternya yang diwariskan oleh kita. Cordoba itu ada yang model ini, yang pojok ini, ada yang model Alhambra, ini yang tengah, ini istana Alhambra. Oke, terus Mas. Nah, itu tadi, terus berikutnya. Nah, ini saya akan ngomong tentang ketika saya mencoba memproses itu pada karakter masjid kita di Indonesia itu seperti apa. Prinsip yang pokok ya, itu adalah menggabungkan, menyatukan karakter-karakter universal tadi dengan karakter lokal kita tadi. Jadi kita ramu menjadi satu. Terus Mas, nah, lalu idenya dari mana? Dari idenya adalah ini. Uswatun hasanah kita aja Pak, Nabi kan? Uswatun hasanah kita itu Nabi. Uswatun hasanah masjid kita itu juga masjid Nabi. Tapi kata Umar, jangan kamu warisi abunya, tapi warisi apinya. Kalau fisik bangunan ini semuanya abu, apinya apa? Prosesnya ini di setiap periode ini adalah mereka memberikan sumbangan puncak terbaik dari penampilan budaya fisik, budaya non fisik. Itu ini sampai yang gugus yang terakhir ini itu menyumbangkan yang terbaik dari tampilan sekarang dengan teknologinya yang terus Mas. Nah, elemennya itu berkembang mewujudkan prosesi ibadah yang diwujudkan dalam fisik, bentuk fisik tadi. Minaret itu untuk azan, pancuran itu untuk wudhu, mihrab itu untuk imam, kemudian mimbar itu untuk khutbah dan sebagainya. Ini adalah bentuk-bentuk tampilannya, budaya konstruksinya dan dari terjemahan proses. Terus Mas, tadi ini Nabawi yang mutakhir ini adalah seluruh sumbangan dari puncak-puncak budaya Islam itu ada di sana semua ini Mas. Ada di sana semua. Di bagian-bagiannya nanti kita bisa lihat kalau kita. Terus nah, ini ketika saya membuat untuk masjid, pengalaman saya ketika saya membuat masjid Semarang. Nah, ini dari pemahaman ini. Terus silakan terus. Ini tadi rancangan dari Syar'i, kita punya apa itu konsep untuk bentukannya, ada ini nanti diterjemahkan. Terus ini Sufi
Dari sufi ini yang paling utama adalah makom. Sufi itu punya apa itu ajaran yang dia sebut makom. Jadi jenjang-jenjang, berjenjang. Nah, saya ngambil dari inspirasi ini adalah makom itu jenjang. Jadi dalam masjid rancangan saya nanti dia pasti akan berjenjang. Dalam literatur sufi pelajaran makom itu bisa sampai 40, 50, 60, ratusan. Nah, tapi yang lazim di Indonesia itu ada 7 makom, makomat 7. Saya mengambil prinsip itu nanti. Nanti akan kalau ditransformasikan bisa Anda baca di makalah saya. Terus ini sampai ke koordinasi modul ukuran. Saya menggunakan modul dari angka suci. Angka suci dari sufi itu mengeluarkan angka suci 33, 2, 1, 2, 3, 7, 9, 11, 33, kelipatan itu semuanya dalam rangkuman angka suci. Itu kalau saya membuat masjid ukuran saya ke situ. Masjid yang kecil itu harus bisa saya ambil habis dibagi 3,3 untuk jajaran softnya, ke depannya sekitar 1,1. Semuanya modul 1,1 kalikan 3,3 dikalikan 6 jadi 6,6. Lah nanti semuanya akan jadi ukuran itu. Terus ini Masjid Nabawi. Jadi intinya yang bawah ada prinsip utama, ada prinsip klaster. Itu yang Masjid Nabawi. Terus Mas, Masjid Jawa Tengah ini saya mencoba untuk memberikan ciri lokal. Ciri lokal itu yang utama di Masjid Jawa Tengah itu adalah ciri budaya Jawa. Itu dari ciri perkembangan intelektualnya maupun ciri fisiknya. Ciri perkembangan yang saya ambilkan adalah sengkalan. Sengkalan itu cara menandai tahun ketika itu dianukan. Itu sudah ada sejak zaman pra-Islam, zaman-zaman Buddha, Hindu, Majapahit itu ada sengkalan. Nah, ini saya ambil. Kemudian saya olah satukan dengan puncak kebudayaan pesantren kita itu namanya dalam literatur puncaknya adalah literasi, itu namanya pegon. Pegon itu hurufnya Arab, dibacanya Jawa atau Indonesia. Itu saya menggunakan ini. Jadi saya pakai sengkalan memet. Sengkalan memetnya itu menunjukkan tahun kapan dia dibangun. Kemudian sengkalan memet ini ditulis dalam bentuk pegon. Sengkalan memetnya sucining guna gapuraning, sengkalannya berupa sucining guna gapuraning Gusti. Nah, suci itu ditunjukkan oleh air, guna itu kekuatan, daya kekuatan yang bersangkutan dengan itu padasan, air mancur. Gapura itu berbentuk gapura, Gusti itu nanti adalah kubah, inti kubah itu. Jadi itu akan saya susun menjadi artikel. Saya dikatakan, makanya nanti semua ini proses masjid tadi untuk mendekatkan kepada Allah dalam secara arsitektural konsep yang saya pakai, bangunan arsitektur masjid itu adalah tempat zikir visual. Jadi mengajak orang untuk berzikir melewati tahapan-tahapan makom. Makom 1 dengan makom 2 artikelnya lain, benda-bendanya lain, benda-benda pengingat zikirnya lain, sampai kepada puncak tadi di makom. Terus Mas, terus. Nah itu tadi kita mengeksplorasi rancangan tampilnya itu tadi ornamen-ornamen universal saya gabungkan dengan lokal, ada tajuk, ada sengkalan, lalu ada lengkung-lengkung, kita olah lagi. Terus ini bentukannya akan dari semacam ini. Terus Mas, nah inilah bentuk akhirnya dari arsitektur masjid. Jadi
dalam proses itu ini untuk bangunan individual di masjid. Ada bangunan-bangunan komunal seperti pesantren ini yang punya karakter Islami. Yang paling pokok adalah, Mas, saya lihat ini contoh kedua yang saya lihat. Saya lihat beberapa contoh yang lain, tapi intinya itu satu, ada benang merah. Kemandirian itu satu. Kemandirian. Tidak pernah takut bahwa tidak mampu bangun dengan cara mampu pasti. Berani membangun dengan kemandirian. Itu. Yang kedua adalah kesederhanaan. Dia tidak perlu dengan berbagai macam argumen tapi dia istiqomah, yakin bahwa kalau ini nanti dilakukan itu akan bisa. Saya melihat ini adalah produk yang sangat modern, sangat modern. Saya lihat produk di tempat anunya Pak Fakih, tempat anunya di Madura, di Guluk Madura, Pak. Itu yang namanya arsitektur pesantrennya luar biasa. Luar biasa. Santri bikin rumahnya sendiri. Rumahnya kayak Gupon Doro, Mas. Dibangun sendiri. Dari bambu, dari kayu yang dia miliki seadanya. Cukup untuk tidur dirinya. Kemudian di depannya ada emperan sitik dinggo nek dipakai menanak nasi, olah-olah. Bawah kolongnya dipakai untuk nyimpen alat-alat keperluan itu. Nah, dindingnya bilik gedek ditambali kertas semen gitu. Tapi itu